Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'd. Jamaah Masjid Nurul Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Subuh ini kita akan mengkaji tentang fikih kurban, insyaallah. Karena sebentar lagi kita akan melakukan ibadah kurban, tepatnya di hari raya Idul Adha. Idul Adha itu artinya hari raya, Adha itu artinya kurban. Idul Adha ada dua nama, yang pertama Idul Adha, yang kedua Idul Nahar. Idul Nahar, Nahar artinya penyembelihan. Disebut dengan Idul Nahar karena di hari raya itu kita sama-sama menyembelih hewan kurban. Jadi dalam kesempatan ini berarti satu kali pertemuan ini satu kali aja, dua kali ya? Bisa, tak, dua kali bisa? Hah? Ini hari kalau bulan hari apa besok kira-kira? 17. Sekarang? 17, pas-pas lah. Dua kali ya tak? Bisa dua kali pertemuan. Dua kali pertemuan. InsyaAllah. Kalau mobil tak bocor. Ini sampai dekat kemarin, sampai dekat Sungai Raya dia, apa gedak-gedak tu, tengok alamak, habis ban kempes, habis bocor. Balik jalan kaki. Ada aja masalah hari ini. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberi kita nikmat, kita bisa bertemu duduk di majlis ilmu. Jadi ilmu tentang kurban itu hukumnya jadi wajib bagi orang yang mau kurban. Namanya jangan kita beramal tanpa ilmu. Kita pertama Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para anbiya, sahabat, tabi'in, para awliya wa syahada wa salihin wa jami masyayikhina fiddin. Utusan Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Asani, Abu Yazid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Huzan ilal mu'alif amadanallahu bimadadihi ma'afadha alina min barakati ma'anwari ma'ulumi fiddini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi ulumi fid darain. Faslun fi ahkamil udhiyah. Fasal menerangkan tentang hukum-hukum kurban. Kita belum ada ini kan, kemarin belum mulai kan? Belum. Wal udhiyatu sunnatun muakkadah. Kurban itu hukumnya sunnah muakkadah, alal kifayah, muakkadah juga kifayah.
Maksudnya apa? Kalau ada fardu kifayah ini ada sunnah muakkadah kifayah. Maksudnya fa idza ata biha wahidun min ahli baitin kafa an jamihim wala tajibul udhiyatu illa bin nazar. Yang dimaksud dengan sunnah muakkadah alal kifayah ya mirip dengan fardu kifayah, cuman kalau fardu kifayah ini hukumnya fardu. Nah, kifayah ini maksudnya kalau ada satu orang yang melakukan cukup untuk yang lain. Tetapi kalau kurban ini lingkupnya bukan kampung tapi lingkupnya keluarga. Jadi ketika ada di dalam satu keluarga satu orang yang berkurban, itu sudah mencukupi untuk semuanya satu keluarga. Momennya satu keluarga yang kurban cuma bapaknya saja, itu sudah mencukupi untuk mewakili, mencukupi untuk satu keluarga. Ibaratnya kalau fardu kifayah ada seorang yang meninggal, ada satu saja orang yang merawat jenazahnya ini, mengurus jenazahnya sampai masyarakat, itu sudah cukup mewakili untuk orang satu kampung. Jadi orang satu kampung ini tidak dosa, sudah gugur walaupun hanya satu orang yang melakukan. Kalau sunnah muakkadah kurban ini alal kifayah, kalau di dalam satu rumah anaknya saja yang berkurban satu orang, maka itu sudah mencukupi untuk satu keluarga tanpa disebut pun namanya. Jadi kalau gitu enaknya macam mana? Enaknya tahun ini bapaknya, tahun depan mamanya, tahun depan anak pertama, anak kedua, anak ketiga, dan seterusnya. Itu sudah mewakili satu keluarga. Itu dapat berkahnya semuanya. Kemudian wala tajibul udhiyatu illa bin nazar. Udhiyah itu hukumnya sunnah dan dia tidak akan wajib kecuali kalau nazar. Kecuali orang nazar kurban, ya. Nazar, saya nazar nanti tahun ini nak berkurban. Atau yang ditaklik, umpamanya ada juga nazar ditaklik dihubungkan dengan yang digantungkan dengan perkara lain. Kalau lah nanti anakku dapat kerja, aku nak berkurban, nazar nak berkurban. Kalau bahasanya lillahi alayya udhiyatun, bagi Allah dan wajib atasku kurban. Itu dia nih bilang begitu, mewajibkan pada dirinya, itu namanya nazar. Kalau sudah nazar hukumnya jadi wajib, kalau tak kurban hukumnya dosa. Aslinya sunnah muakkadah alal kifayah. Wa yujzi'u fiha al-jad'u min ad-da'an wa huwa ma lahu sanatun wa ta'ana fi tsaniyah wa saniyu min al-ma'zi wa huwa ma lahu sanatan wa ta'ana fi tsalitsah. Untuk berkorban pertama kambing domba umur 1 tahun masuk tahun kedua domba, ataupun kambing biasa umurnya 2 tahun masuk 3 tahun, ataupun belum umurnya belum cukup cuma ditandai dengan giginya sudah ada yang tanggal, lepas giginya, itu menunjukkan dia sudah cukup umurnya. Wa thaniyu minal ibil ma lahu khamsu sinin wa tanafis sadisah. Kemudian onta berumur 5 tahun masuk umur 6 tahun. Onta tuh kalau masih umur 3 tahun belum boleh untuk korban. Tunggu dia umur 5 tahun masuk ke 6 tahun, itu baru boleh untuk korban. Wa thaniyu minal baqari ma lahu sanatani wa ta'ana fi tsalitsah. Kemudian lembu, sapi umurnya 2 tahun, ya, masuk tahun ketiga. Nah, itu untuk cukup persyaratan cukup umur. Jangan cuma tengok besarnya saja. Lembu tengok besar tapi ini masih muda sangat, ini baru 1,5 tahun, tak boleh. Lembu itu harus 2 tahun. Kadang-kadang kita ini tak tahu, pokoknya beli aja. Karena yang penting jadi yang menjadi penjual ataupun peternaknya harus jujur. Ini umur berapa nih?
Oh ini 2 tahun kurang 3 bulan, belum boleh lah. Walaupun dia memang gemuk, sehat, belum boleh, belum cukup umur. Harus jujur. Wa tuzi'ul badanatu an sabatin istaraku fit tadiyati biha. Unta cukup untuk 7 orang kurban bersamaan, bareng-bareng, macam yang kita bikin biasanya lah. Kita biasanya bikin lembu, 1 sapi itu 7 orang. Unta juga 7 orang sama, ya. Unta juga 7 orang, walaupun unta itu lebih besar, tetapi dia juga untuk 7 orang maksimal. Wa tuzi'ul baqaratu an sab'atin kadzalik. Sapi juga cukup untuk 7 orang. Cukup untuk 7 orang, bukan wajib 7 orang. Jadi tak harus 7 orang. Mengumpulkan nama kelompok 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kelompok 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kelompok 3, 1, 2, 3, 4, 5. Kurang 2 orang. Macam mana ni? Tak jadilah kurban kurang 2. Tidak harus 7. Tidak harus 7. 5 orang tambah bagus. Tambah bagus 5 orang. Karena tentu infaknya lebih banyak. 5 orang 1 sapi bagus, 4 orang lebih bagus, 3 orang lebih bagus. 1 orang 1 sapi lagi bagus. Gitu. Jadi bukan berarti 7 orang itu wajib 7 orang. Sekarang umpamanya nih di dalam satu kampung ini cuma dapat yang 7 komplit, yang kedua 5. Macam mana nih kita sembelih 1 aja? Tak. Kita bagi 2 saja. Lembu ini 6 orang, lembu ini 6 orang. Mau tak orangnya? Otomatis dibagi 6, lembu 1 tu. Itu lebih utama daripada dibagi 7. Nah, itu solusi. Kalau umpamanya udah yang 7 ni 7, yang 5 ni dah lah kita beli 5 aja yuk. Kita tambah duitnya supaya kita jadi korban lebih bagus. Ya. Jadi tidak harus 7 orang. Bisa dipahami Pak ya? Tidak harus 7. Boleh 7 orang tu maksimal. Maksimal. Kalau bisa ya tadi 1 lembu 1 orang. Itu lagi mantap. Wa tuziwsyatu ansasin wahidin wa ya afdalu min musarakati fi ba'irin. 1 kambing itu untuk korban 1 orang saja, tak boleh barengan. Dan korban 1 ekor kambing itu lebih utama daripada 1 ekor unta, tapi barengan 7 orang. Orang korban unta 7 orang dengan kambing seekor itu lebih utama yang kambing seekor sendirian. Apalagi umpamanya sapi, korban sapi ber-7, yang ini bawa kambing seekor sendiri, lebih utama kambingnya. Lebih utama kambingnya. Jadi jangan dipikir kambing tu sapi ni besar. Ya kok besar tapi ber-7. Kalau di tempat kita ni harga kambing memang dahsyat, mahal. Mahal. Kalau di tempat sana di Jawa kambing belinya per ekor. Tempat kita kambing diikat, digantung, ditimbang. Bingung orang Jawa datang sini. Aduh kata dia, kambing kena diikat, gantung, ditimbang berapa kilo. Sama taik-taik dia apa ni, ditimbang berapa. Perut dia besar. Habis dikasih makan sekenyang-kenyangnya. Nah, jangan kita kalau merasa kalau orang kurban kambing ni macam apa ya, tak lebih bagus, tidak, kambing lebih utama kalau sendiri. Jadi kalau tahun-tahun ini, kalau tahun-tahun dulu lah saya tak tahulah kalau di Meral ni atau
kami ini, kalau di Meral nih tahun-tahun 90-an, ya, ini orang kalau kurban tuh banyak lembu tuh banyak kambing. Kambing ya, tahun 90-an nih. Ya. Tahun 90-an dulu juga saya di kampung saya di Tanjung Sari, Tanjung Batu sana. Itu kalau kurban kambing. Cari lembu seekor susah. Tahun 90-an. Kemudian saya merantau. Balik tahun 2013, kurban tengok cari kambing seekor susah. Lembu semuanya lembu. Itu berbedanya jauh berbalik keadaan. Sampai orang beranggapan lembu itu lebih utama karena lebih gemuk, lebih besar. Iyalah kalau sendiri lebih utama, kalau bareng-bareng tetap lebih utama, lebih afdal kambing. Jangan salah, ya. Jangan salah. Sekarang memang harga kambing luar biasa mahal. Dari harga itu juga lah pahalanya beda. Kemudian satu ekor, satu nyawa lebih utama. Bulunya juga lebih banyak. Satu bulu satu kebaikan. Kalau lembu, bulu lembu berapa? Bareng-bareng 7 orang. Dengan kambing seekor sendiri, apa tak banyak fadilah. Ini banyak mana kambing 7 ekor dengan lembu seekor bulunya, Bu? Banyak mana? Kambing 7 ekor dengan lembu 1 ekor, bulunya banyak mana? Tentu banyak kambing. Tentu banyak kambing. Wa arba'un wa afdalu anwal udhiyati ibilun summa baqarun summa ghanamun. Kalau orang nak kurban, itu hewan yang paling utama sekali untuk kurban onta. Karena apa? Onta ini paling besar. Ada seorang bawa onta seekor, ini kurban saya, tentu paling utama. Yang kedua lembu ini urutan kedua. Yang ketiga kambing. Maksudnya ini kalau dia memang bawa seekor dari jenisnya. Jadi jenisnya memang onta itu lebih utama ya, karena lebih besar dia otomatis. Tapi kalau barengan dia masih kalah dengan kambing. Wa arba'un la tujzi'u fid dhahaya. Ada 4 hewan yang tidak sah untuk kurban. 4 hewan yang tidak sah untuk kurban. Pertama, al-awra al-bayin al-zahin awruha wa in bagat al-hadaqatu fil asah. Yang pertama, hewan yang tidak sah untuk kurbannya itu hewan yang buta tak sah, cacat dia, ya, yang betul-betul nampak butanya itu. Kemudian yang kedua, wasani al-arja al-bayyin arjuha walau kana usul araji laha inda tijaiha litadiyati biha bisabab ittirabiha. Yang kedua yaitu pincang yang nampak, pincangnya jelas, ya. Walaupun pincangnya itu disebabkan ketika dia mau disembelih atau ketika dibawa pakai pickup diturunkan ke masjid, ternyata pas turun ke bawah kakinya ini patah. Itu tidak sah untuk kurban. Walaupun udah dibayar tadi, dibeli komplit sehat. Atau ketika nak merobohkan, mau disembelih, ramai-ramai, bukan ahlinya nak numbangkan lembu, pakai tali, tarik sana, tarik sini, tarik tanah, tarik sini. Begitu tarik kakinya kerak, tumbang ya, tapi kakinya patah, pincang. Itu kurbannya tidak sah.
Jadi cacatnya itu walaupun pas ketika dia mau menyembelih. Jadi hati-hati. Kalau nak nyembelih lembu ni hati-hati. Jangan asal aja. Ini dah sampai masjid, dah ini tinggal sembelih. Tolak sana, tolak sini, tarik sana, tarik sini. Akhirnya pincang. Enggak sah kurbannya. Karena ini adalah persembahan untuk Allah Subhanahu wa taala, itu harus yang sempurna. Harus yang tidak cacat. Itu yang kedua. Jangan yang pincang. Watsalisu al-maridatul bayyinu maraduha. Yang ketiga yaitu hewan kurban yang sakit, yang nampak jelas sakitnya. Apalagi yang diantar yang paling ini contoh kurap, ya, kurap nih. Dia kambingnya ini tak kurus, gemuk, bagus, tapi ada kurapnya, itu tak sah untuk kurban. Ya, ada hewan-hewan ini ada kurapnya, enggak sah untuk kurban. Jangan sembarang beli, tengok dulu ada tak penyakitnya, ataupun penyakitnya di dalam. Oh, kata dokter ini tak bagus ini, dia mengandung cacing ini, penyakit ini, dimakan dagingnya tak bagus. Itu juga tidak sah untuk kurban, walaupun hewannya itu gemuk, nampaknya dari luar gemuk sehat, tapi setelah dicek di dalamnya, oh ini ada penyakit ini tak bagus dagingnya untuk dikonsumsi, kata dokter hewan. Yang ketiga, yang keempat, warabiu al-ajfa allati dhaba mukhuha ay dhaba dimauha min al-hazal al-hasil laha. Yang keempat yaitu hewan kurban yang sangat kurus. Kalau tak kurus biasa tak apa-apa, tapi kalau kurus betul, simbang tulang sama kulit, cuma dia masih bisa berjalan, itu tak sah ibu-ibu. Karena kita ini kalau kurban bukan nak makan tulang, kita nak makan daging. Kalau dia sembelih, apa nak dimakan ni? Tulang semuanya. Ini jatahnya jin dimakan manusia. Jadi jangan beli yang kurus-kurus sangat, tidak sah. Karena biasanya kurus itu penyakitan, atau memang entah kenapa, mungkin memang betul-betul tak dikasih makan atau apa, ya, kurus sampai tak ada dagingnya sama sekali. Di sini disebutkan allati zahaba mukhuha, yang otaknya hilang. Maka saking kurusnya itu, badannya dagingnya hilang, otaknya pun ikut hilang, susut. Otaknya tuh hilang, susut. Saking kurusnya hewan tuh. Ya Allah, gimana lah. Ini. Kemudian wa yuzil khasiyu ayil maqtu'ul khasiyatain wa maksurul qarn. Boleh untuk kurban hewan yang dikebiri. Hewan yang bijinya tak ada tuh sah untuk kurban. Kalau kita pikir macam tak salah, kan? Macam tak sah, tapi sah. Jadi hewan yang bijinya tak ada tuh, yang jantan tuh, itu sah untuk kurban. Karena biasanya yang begitu itu gemuk-gemuk. Gemuk-gemuk dia, tambah gemuk. Kadang sekarang ada kucing pun dikebiri, gemuk kucingnya. Kambing dikebiri, gemuk kambingnya. Makan aja tahu ya. Jadi vitaminnya menjadi daging. Jadi boleh
dan sah. Terus lagi yang diperbolehkan juga yang justru di masyarakat kaya-kaya tak boleh, pemahaman di masyarakat macam tak boleh. Padahal boleh aslinya. Apa tu? Wal maqsurul qarn illam ya'thir bil lahmi, yaitu hewan yang tanduknya patah. Kambing, sapi, tanduknya patah, boleh untuk kurban, tak masalah. Tak masalah. Yang penting patahnya tanduknya itu tidak mempengaruhi dagingnya. Maksudnya dia patah tanduk tapi jadi kurus, dagingnya jadi berkurang. Ini tak boleh. Tapi kalau dia tak ada masalah, kambing ini mamanya memang tanduknya patah tapi dia bagus, badannya gemuk aja, bagus, sah. Bukan tidak sah. Gimana kalau di masyarakat? Ini macam tidak sah kan Pak? Perasaan tu macam tak sah. Justru sekarang orang ini masih bingung. Ini kambing ini tak ada tanduk ni, macam mana? Patah. Sah tidak? Secara ilmu kira-kira macam tak sah lah. Masa tanduk dia patah? Sah. Jadi kata-kata tidak cacat itu bukan pokoknya tak ada anunya sama sekali, tidak. Kalau untuk masalah tanduk tak apa-apa. Ya. Tanduk tidak apa-apa. Yang penting tadi tidak mempengaruhi dagingnya. Wa yusiu aidan faqidatul qurun wa ya al-musamma bil jalfa. Kemudian juga yang tanduknya hilang, lepas, itu juga sah, tak masalah. Karena tanduk itu bukan daging. Kalau kita kurban yang kita makan dagingnya, bukan tanduknya. Siapa nak makan tanduk? Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau lah memang ada umpamanya orang tanya, ini macam mana ni? Tanduknya lepas ni, tanduknya patah ni. Tak apa-apa. Tidak apa-apa. Walaupun kadang-kadang kita perasaan kita macam tak boleh lah. Macam, itu kan perasaan kita, tak main perasaan ni ibadah ni. Ibadah ni pakai ilmu. Ya. Gimana bang? Biasanya sah apa tidak? Biasanya dianggap sah apa tidak, tak punya tanduk itu lepas. Takut orang nak kurbankan, kata ini cacat nih, tak cacat, itu tak dihitung cacat. Masalah tanduk itu tidak dianggap satu cacat, karena dia tidak berpengaruh terhadap badannya, terhadap dagingnya. Wal maksurul qarn, kemudian wala tuzzi'u al maqtu'atul udud, tidak sah hewan yang telinganya terpotong atau dipotong, wala ba'duha, walaupun sebagian, apalagi potong habis, tak sah. Ujungnya saja tuh, ujungnya saja dipotong, itu tak sah untuk kurban. Udah cacat dia. Kenapa? Karena telinga itu, kuping itu termasuk daging, dia jadi mengurangi daging, dagingnya tak sempurna. Wala ba'duha walal makhluqah bila udhun, dan juga tidak sah hewan yang memang dari dia kecil, dari dia lahir memang tak punya telinga. Begitu dia lahir tengok memang tak punya telinga, tak sah. Ya, tidak sah. Apalagi sengaja dipotong. Walal maqtu'ud dzanabi wala ba'duha, tidak sah juga hewan yang ekornya terpotong, semuanya habis sampai pangkal, atau ba'du, atau sebagian-bagian ujungnya saja, itu juga tidak sah untuk kurban. Jelas ini. Jadi bedakan antara tanduk dengan telinga, beda, ya. Hukumnya berbeda.
Wa yadkhulu waqtu dzabhi lil udhiyati min waqti sholatil. Kalau ada yang mau tanya silakan bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Kalau ada yang mau tanya silakan langsung saja. Kalau tak ada yang tanya cepat kita sarapan. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah. Ya. Dia beda agama, terus gimana? Ah. Ada seorang anak lah katakan murtad itu, Pak ya. Bapaknya tetap Islam. Kemudian pas hari Idul Adha dia memberikan kambing atau uang untuk kurban atas nama ayahnya. Itu boleh saja. Karena hakikatnya kurban bukan dia. Dia cuma ngasih duit saja ke bapaknya yang kurban. Gitu. Ibarat orang yang haji, orang ini ngasih duit, kau pergi haji sana. Siapa yang haji? Yang haji yang berkat lah. Jadi itu bukan dia yang kurban. Dia cuma ngasih hadiah uang ke orang tuanya. Kemudian yang korban itu siapa? Orang tuanya yang muslim. Tidak apa-apa, boleh. Sekarang kan kalau gitu sudah jelas, karena yang berkorban jelas orang muslim, yang berkorban itu bukan dia tapi bapaknya, jelas boleh. Sekarang jadi kalau ada orang memang betul-betul non muslim, ini Pak untuk kurban saya di masjid, ya itu macam mana nih? Ya itu jatuhnya ya pokoknya hadiah beli untuk apa, daging aja lah. Mana ada kewajiban kurban atau perintah kurban untuk orang-orang non muslim. Cuma dia sosial saja dia dapat. Kita tuh nyembelih itu pun bukan termasuk kurban itu. Ya kita sembelih saja dagingnya halal, kita sembelih atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia niatnya orang tuh cuma niatnya seperti nak ngasih kambing aja untuk dibagi-bagi, sebetulnya mereka begitu, atau lembu. Walaupun mereka beda agama, itu tidak apa-apa walaupun jatuhnya bukan kurban namanya, karena dia bukan seorang muslim, ya. Syaratnya kita ya yang kurban ya orang muslim sebetulnya, orang lainnya sekedar sosial saja, ya, memberi hadiah, saja sifatnya. Jadi pemberianlah itu, bukan ibadah kurban, bukan. Tidak gitu Bang? Bisa? Oke. Silakan kalau ada lagi tanya ibu-ibu, silakan ya. 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 Nah, jadi ini saya sudah terangkan tadi Bu, yang pertama, kurban itu hukumnya sunnah muakkadah alal kifayah. Maksudnya apa? Kalau ada di dalam satu keluarga satu orang saja yang kurban, itu sudah mencukupi untuk sebanyak mewakili. Walaupun ketika disembelih ini atas nama satu orang saja Bu, disembelihnya ini atas nama mamanya saja, tapi itu sudah mencukupi untuk keluarga. Ini namanya sunnah muakkadah al-kifayah. Bukan disebut semua ini kurban bapak fulan, ibu fulan, anaknya fulan, fulana, enggak gitu. Pokoknya ini sembelih, pokoknya ini siapa nih namanya, ini abangnya yang paling sulung ya. Siapa namanya fulan bin fulan, dah. Itu satu keluarganya sudah mendapat berkahnya kurban, cukup begitu, Bu. Jadi begitu. Maksudnya itu seperti itu. Jadi kalau umpamanya, karena standarisasinya kalau kambing umpamanya satu orang satu kambing, tapi karena dia sifatnya kifayah, jadi
secara ini hukumnya ini dia sudah menjadi mewakili atau mencukupi untuk semua keluarga, walaupun ketika dia kurban hanya atas nama satu orang. Nggak perlu bilang ini saya dengan keluarga saya. Nggak perlu begitu. Sudah ambil saja siapa keluarga satu, siapa namanya, ambil. Itu sudah otomatis gitu sifatnya. Otomatis. Nah, karena memang dulu Rasulullah pernah berkorban, ini untuk aku dan keluargaku, ini untuk aku dan umatku, 2 ekor kambing. Jadi intinya begitu. Jadi ini kita menggabungkan 2 maklumat lah istilahnya, 2 maklumat. Jadi maklumat pertama yang itu tadi, kambing untuk 1 orang, lembu untuk 7 orang. Dan maklumat yang kedua, apa yang dilakukan oleh Rasulullah tadi, itu maksudnya kalau kita ambil dari kesimpulannya dari Syekh di sini, itu maksudnya begitu, 1 orang yang berkurban itu sudah mencukupi untuk 1 keluarga. Wallahu a'lam. Ya Bu ya. Jadi nama 1 aja namanya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Ini kita nanti berikutnya ini sebetulnya ada yang lebih penting lagi tentang masalah pembagiannya ya. Pembagiannya itu harus betul. Sambil saya lanjut, yang mau tanya langsung silakan. Sebentar lagi kita sarapan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yadkhulu waqtu dzabi lil udiyati min waqti salatil idi ay idin nahri wa ibaratir raudah wa asliha yadkhulu waqtu tajadi idza tala'ati syamsu yawman nahar wa madha qadra rak'ataini wa madha qadru rak'ataini wa khutbataini khafifataini intaha wa yastamir waqtu dzabi ila ghurubi syamsi min akhir ayyamit tasyrik. Waktunya kurban yaitu masuk mulai dari waktu sholat id. Sholat ini apa? Waktu duha, ya, waktu duha. Itu waktu duha. Setelah masuk waktu duha, ditambah waktu untuk sholat 2 rakaat dan khutbah 2 khutbah. Itu baru masuk waktu menyembelih kurban. Habis subuh gini tak boleh. Oh, ini kurban kita banyak nih Pak, kalau kita nanti sembelih habis sholat sekitar jam 9 tak selesai 1 hari. Kita habis subuh ni kita cicil lah, dapat 1 ekor 2 ekor jadilah, tak sah. Jadi menyembelih hewan kurban setelah subuh langsung tidak sah. Sahnya kapan masuk waktunya? Masuk waktu duha ditambah waktu sholat 2 rakaat dan khutbah 2 khutbah. Walaupun tidak ada sholat Idul Adha waktu itu di situ. Kalau tidak ada sholat Idul Adha berarti dihitung waktunya saja. Ini sholat Idul Adha berapa menit, khutbahnya berapa menit setelah masuk waktu duha. Itu caranya. Nah, jadi bukan harus setelah Idul Adha, nggak harus, tidak harus. Ya, umpamanya kita ada Idul Adha pun tetap disembelih, cuman waktunya seperti kayak ada sholat Idul Adhanya. Itu jangan salah. Dan menyembelihnya setelah subuh itu tidak sah khusus. Ini kan pertama ini kan mulai waktu duha tadi, hari pertama yaitu tanggal 10. Sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Besok ini kira-kira apa hari Senin ya? Kalau tak salah ya. Kalau tidak salah mungkin sekitar hari Senin lah kita lihat. Senin. Nah, hari Senin lah katakan. Nah, hari Senin tanggal 10. Ini hari pertama masuk kurban. Apa boleh menyembelih kurban setelah sholat duha, setelah khutbah Idul Adha. Senin berarti Selasa, Rabu, Kamis sampai hari Kamis besok waktunya. Kalau memang harinya hari Senin. Yaitu Seninnya tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 terakhir yaitu ketika matahari terbenam. Masuk waktu maghrib, waktu kurban habis.
Cuman untuk hari yang kedua, yaitu tanggal 11-nya, 12 atau 13 ini, itu sudah bebas waktunya kapan. Ya. Nak disembelih habis subuh pun boleh. Yang penting tanggal 11, bukan tanggal 10. Tanggal 10 itu pas yang hari rayanya, itu nunggu duha sampai sholat Idul Adha, sampai selesai khutbah baru boleh nyembelih. Itu hari tanggal 10-nya. Untuk besoknya, jadi tanggal 11, 12, 13 ini masih boleh nyembelih kurban. Ini bukan cuma hari raya Idul Adha saja. Bukan harus hari raya Idul Adha nyembelih, tidak. Besoknya masih bisa, lusanya masih bisa, besoknya lagi masih bisa. Jadi ada 3 hari lagi setelah hari raya Idul Adha. Untuk hari yang kedua, tanggal 11-nya, 12, 13, itu nak boleh sembelih kapan? Habis subuh. Sebelum subuh pun boleh nak sembelih. Jam 12 malam nak sembelih boleh. Karena waktunya sudah masuk. Kemarin waktu duha. Kita ni siang sekarang ni panas lah. Kita sembelih malam yuk habis. Silakan Pak. Boleh bang, boleh bang. Kita nak potong lembu tahun ni malam hari boleh. Jadi itu cuma batasnya setelah sholat Idul Adha, itu setelah khutbah, itu batas masuknya. Nak sembelih habis zuhur boleh, habis asar boleh, habis isya pun boleh. Kalau malam enak kita sambil ngopi tenang sampai jam 12 malam pun tak ada panas. Okey, kita sembelih malam hari. Okey, boleh bu, tak ada masalah. Jangan salah faham. Kayaknya belum ada orang sembelih malam hari. Ada tak? Tak ada. Nurul Islam bolehlah kalau nak bikin. Boleh, apa pula tak boleh? Kadang-kadang orang ni siang ni sibuk lah, yang inilah, yang kerja lah, apalah. Lantaklah pokoknya malam pun boleh. Malam ini atau siang besok atau malam hari atau terserah. Yang penting waktunya setelah khutbah Idul Fitri sampai tanggal 13 Zulhijjah, sebelum matahari terbenam. Kapan nak sembelih? Silakan. Jadi penutupan pendaftaran kurban tu mestinya sampai tanggal 13. Karena apa? Tanggal 11 masih boleh sembelih. Siapa tahu nanti aku ada duit tanggal 12. Kasih duit cukup 7 orang baru sembelih. Itu. Atau pas tanggal 13 baru kita kumpul, sembelihlah tanggal 13. Sah, tidak ada masalah. Jadi penyembelihnya itu di hari raya Idul Adha plus 3 hari tasyrik. 3 hari tasyrik. 5 menit lagi. Ila ghurubi syamsi min akhir ayyam tasyrik wa ya salasatul mutassilah bi asyir Dzulhijjah, yaitu 3 hari yang nyambung setelah 10 Dzulhijjah. Wa yustahabu inda zabih khamsatu asya, sunnah ketika menyembelih ada 5 perkara. Kita lanjutkan nanti insyaallah di pertemuan yang akan datang, ya. Kita akan lanjutkan insyaallah nanti sambil masalah pembagiannya. Jangan sampai orang miskin ada hewan kurban yang dagingnya tidak sampai ke fakir miskin. Itu hukumnya wajib, dan itu kadang-kadang terlupakan oleh para panitia di masjid karena salah teknik di dalam mendistribusikan. Nantilah kita bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah. Allah beri kesempatan, Allah panjangkan umur dan beri kesehatan dan waktu yang lapang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang tanya Pak? Ada yang tanya tak nih? Lagi? Okey lah 5 menit. Ini jangan bawa balik besok bingung. Apa lagi? Assalamualaikum. Menyembelih, yang nyembelih. Ya.
Yang menyembelih. Yang menyembelih tidak harus imam, tidak harus muazin. Yang penting orang Islam dan dia tahu cara menyembelih yang betul. Itu aja. Putuskan urat nadinya, dan itu yang penting. Caranya yang betul. Jadi tidak harus di imam, ya, tidak harus di muazin. Maksudnya gitu, Pak? Apa? Maksudnya iyalah orang awam gitulah, pakaian dia apalah, bolong apa segala macam lah, katakan tak rapi kan. Solat 5 waktunya bolong-bolong. Oh, kita nak pakai pendapat yang keras apa pendapat yang ringan? Nah, itu aja. Kita nak pendapat yang, kalau Imam Syafi'i menganggap orang yang meninggalkan sholat itu masih Islam, berarti masih boleh nyembelih. Walaupun dia fasik, sebetulnya tidak afdol. Enggak afdol, Pak. Orang fasik nyembelih itu Imam Syafi'i. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal, man taraka sholat faqad kafara. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia sungguh telah kafir. Tak boleh dia nyembelih jadinya. Gitu. Tapi kita kebanyakan ya cari pendapat yang ringan yang boleh. Tapi walaupun ia itu tidak afdal, karena itu orang fasik. Yang nyembelih carilah orang yang taat itu, dan dia tahu cara menyembelih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.